Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini Amira akan membahas kasus tentang kematian seorang penyanyi muda berbakat yang harus kehilangan nyawa di tangan penggemar misteriusnya. Tanpa menunggu lama, mari kita langsung saja ke videonya. Ini adalah Christina Victoria Grimmie, gadis cantik yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 12 Maret tahun 1994. Christina merupakan anak dari pasangan Albert dan Tina Grimmie. Christina adalah dua bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Marques. Mereka adalah gambaran keluarga yang sederhana namun hidup sangat bahagia. Albert sang ayah bekerja di perusahaan telekomunikasi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sementara Tina, ibu mereka, pernah bekerja sebagai resepsionis, namun ketika itu karena didiagnosa mengidap kanker, Tina memilih untuk berhenti bekerja. Sejak kecil Christina dikenal sebagai sosok yang sangat aktif, baik, dan rajin beribadah. Christina kecil mempunyai hobi menyanyi dan sangat tertarik dengan berbagai jenis alat musik, dan menurut ayahnya bakat menyanyi putrinya mulai nampak ketika dia berusia 6 tahun. Christina suka menyanyi dan mulai bermain piano pada usia 10 tahun. Christina bahkan mampu memainkan piano tanpa harus belajar secara formal. Dia hanya mengandalkan pendengaran dan instingnya saja ketika menikmati sebuah lagu untuk bisa memainkan alat musik itu. Dalam karir menyanyinya, Christina telah menjadikan kisah hidup ibunya yang pernah didiagnosa kanker sebanyak 3 kali sebagai penyemangat dan inspirasinya. Christina ingin sang ibu merasa bangga memiliki putri seperti dirinya. Semua kesuksesannya dimulai ketika Christina berusia 15 tahun. Ketika itu dia mengunggah video menyanyinya di akun YouTube miliknya pada tahun 2009. Saat itu Christina sudah banyak mengcover sejumlah lagu milik beberapa penyanyi dunia. Di antaranya adalah lagu milik Celine Dion, Christina Aguilera, Justin Bieber, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah di-covernya. Popularitasnya semakin menjulang ketika kanal YouTube Christina menembus 3 juta pengikut, dan video-videonya telah ditonton sebanyak 375 juta kali. Bakat yang dimiliki Christina memang luar biasa. Suaranya yang merdu dan kemampuannya menyanyikan lagu-lagu sulit milik para penyanyi dunia, rupanya telah menarik perhatian ayah tiri penyanyi terkenal Selena Gomez yang bernama Ryan Chief. Kemudian keduanya bertemu pada bulan Mei tahun 2010. Ryan Chief pun bersedia menjadi manajer Christina Grimmie. Ryan memberi kesempatan pada Christina Grimmie untuk menjadi penyanyi pengiring bagi Selena Gomez, dan sejak saat itu juga, Selena Gomez sendirilah yang menjadi mentor untuk Christina Grimmie. Dalam turnya ke berbagai tempat, Selena beberapa kali melibatkan Christina. Christina didapuk tampil sebagai penyanyi pembuka di tur band Selena Gomez. Pada tahun 2011, Christina sukses mengeluarkan mini album yang bertajuk Find Me. Kemudian disusul pada tahun 2013, Christina kembali meluncurkan album bertajuk White Love. Mini albumnya yang sukses di pasaran, semakin membuktikan kalau dirinya mampu bersaing di industri musik. Terlebih lagi Christina Grimmie juga mampu menyabet juara 3 di ajang pencarian bakat The Voice Season 6 pada tahun 2014 yang dimentori oleh Adam Levine. Meskipun tidak berhasil menyabet juara pertama, Christina ditawari oleh sang mentor Adam Levine untuk bergabung bersama label rekamannya Triple Two Records. Namun, akhirnya Christina Grimmie memilih Island Records sebagai label perdananya. Amira beralih ke sosok Kevin James Loybale. Dia adalah seorang pria yang berusia 24 tahun. Kevin merupakan sosok yang sangat tertutup. Dia lebih senang menghabiskan waktu di dalam kamarnya seorang diri, dengan bermain game atau berselancar ke dunia maya. Ibunya telah lama meninggal dan Kevin hanya tinggal bersama sang ayah di Saint Peter Fort, negara bagian Florida. Menurut informasi, Kevin adalah pemuda yang tidak suka bergaul dengan dunia luar. Dia bahkan menutupi jendela kamarnya dengan selimut supaya cahaya matahari siang tidak menembus masuk ke dalam kamarnya. Pada suatu ketika, Kevin diberi kesempatan untuk bekerja pada sebuah toko elektronik Best Buy. Kevin yang sosok pendiam dan tidak pernah bergaul, tentu saja sangat canggung ketika harus berbicara dengan para pelanggan.
Hingga pada akhirnya, manajer toko memutuskan untuk memindah Kevin ke departemen teknis dan instalasi untuk mengurangi interaksinya dengan pelanggan. Dan menurut informasi, Kevin tidaklah pernah memiliki ketertarikan pada wanita. Sifatnya yang sangat tertutup sepertinya membuat dia lebih menikmati dunianya sendiri. Pada suatu ketika secara tidak sengaja, Kevin menemukan video Christina Grimmie di YouTube. Entah mengapa Kevin sangat tertarik dengan sosok Christina dan langsung menjadi fans berat sang penyanyi. Menurut salah seorang teman terdekat Kevin di Best Buy, Kevin sangat terobsesi dengan Christina. Kevin selalu mengikuti semua kegiatan Christina lewat kanal YouTube sang penyanyi atau dari berita online lainnya. Demi obsesinya kepada Christina, Kevin sampai menjalani operasi lasik mata supaya dirinya tidak perlu lagi memakai kacamata. Selain itu, Kevin juga melakukan veneer pada giginya. Bahkan pria itu sampai melakukan operasi tanam rambut untuk merubah penampilannya supaya lebih menarik. Apa yang sudah dilakukannya semua hanya demi Christina. Kevin berharap suatu saat nanti dia bisa bertemu dengan Christina, kemudian membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya dan bisa menikahi Christina Grimmie. Namun sayangnya angan-angan Kevin yang sudah melambung, harus pupus seketika saat dirinya mendengar kabar bahwa Christina Grimmie telah menjalin kasih dengan produsernya. Rasa kagum itu langsung berubah menjadi amarah yang sangat membara. Kevin merasa hidupnya seakan hancur, dan semua usahanya telah sia-sia. Kevin yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Christina, tidak bisa menerima kenyataan buruk itu. Yang Kevin inginkan, Christina Grimmie sang penyanyi hanya menjadi miliknya seorang. Kevin yang sudah mengetahui kalau beberapa minggu lagi Christina akan mengadakan konser di Orlando, Florida, dia sengaja membeli tiket konser itu jauh-jauh hari. Dan pada hari terakhirnya di Best Buy sebelum konser Christina dilaksanakan, Kevin sempat mengembalikan beberapa majalah Saints yang dia pinjam ke teman kerjanya Corey. Kepada Corey, teman kerja terdekatnya itu, Kevin sempat mengatakan, "I love you brother, aku sudah lelah dan ingin terbang tinggi." Corey tentu saja tidak mengerti apa maksud dari ucapan Kevin, dan menganggap ucapan itu hanya sebagai gurauan salam perpisahan saja. Konser Christina Grimmie pun berhasil digelar di The Plaza Live pada tanggal 11 Juni tahun 2016, dan pada saat konser berlangsung, aksi jebolan The Voice itu mampu memukau para penontonnya. Mereka terbuai dan merasa sangat puas dengan penampilan, serta suara emas yang dimiliki Christina. Menurut saksi mata Destiny Rivera, tingkah laku Kevin saat konser berlangsung memang sangat aneh. Bila penonton lain ikut menyanyi, bertepuk tangan serta berbicara dengan para penonton di dekatnya, namun tidak dengan Kevin. Destiny mengatakan kalau sepanjang konser Kevin hanya diam menunduk, sepertinya memang tidak mau diajak bicara. Tidak hanya itu, Kevin juga kelihatan gugup dan sesekali mengawasi keadaan sekitar. Akan tetapi Destiny tidak begitu peduli dengan sikap Kevin, karena dia pikir Kevin hanyalah seorang penggemar yang aneh saja. Seperti penyanyi besar pada umumnya, biasanya setelah konser mereka akan mengadakan jumpa penggemar. Christina Grimmie pun saat itu juga menyempatkan untuk bertemu langsung dengan para penggemarnya. Menurut saksi mata yang berada di lokasi mengatakan, bahwa ketika itu dia sedang berdiri di antrian untuk meminta foto dan tanda tangan dari Christina Grimmie, namun tiba-tiba terdengar suara letusan beberapa kali. Awalnya dia mengira kalau itu adalah suara letusan balon yang dibawa oleh penggemar. Namun ketika dia menengok ke arah kerumunan, dia melihat ternyata Christina Grimmie telah jatuh, dan seketika kegaduhan pun terjadi. Oleh kepolisian yang berjaga, Christina langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun semua sudah terlambat, karena nyawa Christina tidak dapat diselamatkan lagi. Christina yang saat itu masih berusia 22 tahun harus kehilangan nyawa akibat 3 tembakan di tubuhnya. Pada saat kejadian, kakak Christina, Marquez, yang berdiri di dekat lokasi, tidak berhasil menolong Christina adiknya, tapi Marquez sempat melompat dan menubruk Kevin. Namun Kevin berhasil berdiri kembali dan langsung melakukan aksi bundir di lokasi kejadian. Christina Grimmie dimakamkan di Morten Memorial Sport Complex. Upacara pemakaman itu penuh haru dan tangis dari para pelayat. Pemakaman Christina Grimmie dihadiri oleh keluarga,
musisi, dan para penggemarnya. Para penggemar seakan tidak percaya kalau penyanyi idola mereka kini sudah tiada. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama 90 menit itu berjalan hikmat. Lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh Christina Grimmie pun diperdengarkan pada saat upacara pemakaman. Kedua orang tua Christina tak henti-henti meratapi kepergian putrinya. Ibu Christina Grimmie berkata bahwa saat ini dia seperti tidak punya kekuatan dan dalam keadaan yang tidak baik. Adam Levine, mentor Christina pada saat ajang pencarian bakat The Voice, langsung menghubungi keluarga Christina ketika mendengar bahwa anak didiknya itu telah tiada. Adam menyatakan kesedihannya dan berkata bahwa dirinya akan membiayai pemakaman Christina Grimmie. Sampai saat ini penggemarnya masih mengenang Christina sebagai penyanyi muda cantik yang berbakat, namun dia harus pergi ketika awal karirnya sedang menanjak. Selamat jalan Christina Grimmie. Karya-karyamu akan selalu dikenang. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan. Sampai jumpa lagi.